Perang melawan keserakan kongsi dagang abad ke-16 sampai abad ke-18. 1. Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju Aceh. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henry Guez dan menyusul pada tahun 1524. Dipimpin oleh De Souza, beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Misalnya, pada saat kapal-kapal dagang Aceh sedang berlayar di Laut Merah pada tahun 1524 atau tahun 1525 diburu oleh kapal-kapal Portugis untuk ditangkap. Tindakan Portugis telah merampas kedaulatan Aceh yang ingin bebas dan berdaulat berdagang dengan siapa saja. Langkah-langkah Aceh dalam menghalau tentang Portugis antara lain: 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. 3. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. 2. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol tahun 1521 juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung atau kapal layar dari Banda yang akan membeli cangkeh ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan, dan akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan, maka wajar kita sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, dilaksanakan perjanjian damai, yakni Perjanjian Saragossa. Dengan adanya Perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat dan juga semakin mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Pada tahun 1565, muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Herudin atau Khairun. Penyebab munculnya perlawanan antara Portugis dan Ternate yaitu: 1. Portugis memonopoli Maluku. 2. Adanya campur tangan Portugis dalam urusan pemerintah. 3. Bangsa Portugis menyebar agama Kristen Katolik. 4. Kesombongan Portugis dalam memandang rendah penduduk Maluku. 3. Sultan Agung versus Jepechun. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuasaan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Adapun beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni: 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius yang akan berdagang ke Malaka bagi masa depan Pulau Jawa. 4. Perlawanan Banten.
Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang wafat pada tahun 1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abu al-Fath Abul Fatah. Sultan Abu al-Fath Abul Fatah ini dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan di Batavia. Beberapa yang dilakukan misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis. 5. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba, Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan itu, maka Goa cepat berkembang. Pasukan Hasanuddin berhasil menghalau tentara VOC, tetapi karena persenjataan mereka lebih lengkap, akhirnya VOC dapat mengalahkan Hasanuddin dengan ditandai adanya perjanjian Bongaya tanggal 16 November 1667 yang isinya yaitu 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. 6. Orang-orang Cina berontak. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa. Pada masa kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan Islam pun, orang Cina sudah tinggal di pesisir, bahkan mereka menikah dengan orang Jawa. VOC sengaja mendatangkan orang Cina untuk ke Jawa agar mendorong kemajuan perekonomian di Jawa. Banyak orang Cina yang datang ke Indonesia dengan keadaan yang miskin. Untuk membatasi orang-orang Cina yang datang ke Batavia, VOC menerapkan aturan yaitu mereka harus mempunyai surat izin bermukim atau permissible wages atau disebut surat pas. Apabila mereka tidak mempunyai surat izin, maka mereka akan dibuang ke Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun milik VOC atau dikirim kembali ke negara asal mereka. 7. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan VOC terhadap Mangkubumi dan Mas Said terjadi selama 20 tahun. Persahabatan antara Pakubuwana II, Kerajaan Mataram, dan VOC menimbulkan kekecewaan pada Mas Said, sehingga dia melakukan perlawanan. Raden Mas Said dulunya adalah seorang gandek keraton, pegawai rendahan di istana. Kemudian Raden Mas Said akhirnya mengajukan kenaikan pangkat. Pada peristiwa ini, Mas Said mendapat hinaan dari kepatihan karena dia juga dituduh sebagai komplotan pemberontakan orang Cina. 9 hari setelah penandatanganan Pakubuwana II meninggal tepatnya tanggal 15 Desember tahun 1749, Baron van Hohenlohe akhirnya mengangkat putra mahkota sebagai Pakubuwana III. Perjanjian tersebut sebuah tragedi. Perlawanan Mangkubumi berakhir setelah tercapai perjanjian Giatri tanggal 13 Februari tahun 1755. Isi pokok perjanjian Giatri adalah Mataram harus dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah barat Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I dan bagian timur Surakarta tetap diperintah oleh Pakubuwana III. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757. Isinya, Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.